Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainisha Fitri dengan nomor NIM 442181113. Hari ini akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Promosi Media Sosial, Brand Image, dan EWOM terhadap minat menjadi nasabah di Bank Syariah pada generasi Z, studi kasus pada masyarakat Kota Semarang. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Selain itu, Bank Syariah juga mengamanahkan Bank Syariah untuk menjalankan fungsi sosial. Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan bank syariah dari aset pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada bank konvensional. Namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan pengawasan sistem operasional bank syariah. Identifikasi masalah. Dari data yang ada dapat dilihat bahwa market share bank syariah jumlahnya masih sangat jauh dibandingkan dengan bank konvensional yaitu sebesar 6,51%. Hal ini menunjukkan masih rendahnya minat masyarakat terhadap bank syariah. Saja rumusan masalah. Bagaimana meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi nasabah di bank syariah melalui promosi media sosial, brand image, dan EWOM. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dikembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana signifikansi pengaruh promosi media sosial, brand image, dan EWOM secara simultan terhadap minat di nasabah di bank syariah pada generasi Z? Yang kedua, bagaimana signifikansi pengaruh promosi media sosial secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z? Yang ketiga, bagaimana signifikansi pengaruh brand image secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z? Yang keempat, bagaimana signifikansi pengaruh EWOM secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis signifikansi pengaruh promosi media sosial, brand image, dan EWOM secara simultan terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z. Yang kedua, menganalisis signifikansi pengaruh promosi media sosial secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z. Yang ketiga, menganalisis signifikansi pengaruh brand image secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z. Yang keempat, menganalisis signifikansi pengaruh EWOM secara parsial terhadap minat menjadi nasabah di bank syariah pada generasi Z. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam mengembangkan penelitian mengenai pengaruh promosi media sosial, brand image, dan EWOM terhadap minat menjadi nasabah dan mendukung teori-teori penelitian sebelumnya. Selain itu, diharapkan dapat membantu memberikan informasi bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua, itu manfaat praktis. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam pembuatan dan pengambilan keputusan maupun kebijakan sehubungan dengan pengaruh promosi media sosial, brand image, dan EWOM terhadap minat menjadi nasabah. Penelitian terdahulu, yang pertama, penelitian dilakukan oleh Sharma dan Gautam dan Laksamana tahun 2019 menyatakan promosi melalui media sosial berpengaruh signifikan terhadap minat beli, sedangkan penelitian dilakukan Anwar dan Senior tahun 2013 menyatakan promosi tidak berpengaruh terhadap minat beli. Selanjutnya itu promosi dilakukan oleh Nusair tahun 2019, Pasmi dan Nani tahun 2016 menyatakan brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Berbanding terbalik dengan penelitian dilakukan di Tim Kartikasari tahun 2013 yang menyatakan brand image tidak berpengaruh terhadap minat beli. Selanjutnya itu penelitian dilakukan oleh Alvina Delva tahun 2014 dan Laksamana tahun 2014 serta Nusair tahun 2019, Kasmi dan Nani tahun 2016 yang menyatakan EWOM berpengaruh signifikan terhadap minat beli. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri tahun 2016 menemukan bahwa EWOM tidak berpengaruh terhadap minat beli. Selanjutnya itu landasan teori. Yang pertama, minat nasabah. Menurut Kotler tahun 2005, minat adalah suatu respon efektif atau proses merasa atau menyukai suatu produk tetapi belum melakukan keputusan untuk membeli. Di samping itu, Asel tahun 2004 menuturkan bahwa minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Selanjutnya, promosi media sosial. Promosi tidak sekali bentuk komunikasi digunakan untuk menginformasikan, membujuk atau mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, maupun rumah tangga. Pemasaran media sosial adalah satu strategi pemasaran yang digunakan oleh bisnis yang sukses untuk menjadi bagian dari jaringan konsumen. Oleh menurut Simamura tahun 2004. Selanjutnya, brand image menurut Kat Keller tahun 2000 adalah persepsi konsumen terhadap citra merek produk yang akan dikonsumsi atau dipakai. Berikut adalah kelengkap penelitian dari penelitian ini.
Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Yang pertama, diduga promosi media sosial, brand image, dan e-commerce secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Yang kedua, diduga promosi media sosial secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Hipotesis 3 yaitu diduga brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Hipotesis 4 diduga e-commerce secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi nasabah. Metode penelitian dengan jenis penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, lokasi penelitian yaitu Bank Syariah di Kota Semarang, teknik pengumpulan datanya menggunakan kuesioner, sumber data penelitian data primernya yaitu kuesioner, data sekundernya melalui jurnal, artikel, serta situs internet. Pengujian data menggunakan uji data validitas, normalitas, dan uji asumsi klasik yaitu uji multikolonialitas dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, analisis data menggunakan regresi linear berganda yang diolah menggunakan program SPSS versi 25, teknik analisis data menggunakan uji F, coefficient determinasi, dan uji T. Selanjutnya yaitu populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum Kota Semarang. Data sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu responden yang berusia 17-24 tahun. Responden merupakan masyarakat Kota Semarang. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan variabel dikali 25 yaitu 100 sampel. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.